Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Asmi Duyarti Rahman, mahasiswa PPL dari UIN Alauddin Makassar, jurusan Pendidikan Matematika. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi persamaan kuadrat. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertingginya adalah 2. Nah, selanjutnya bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 tambah B tambah C sama dengan 0. Dengan syarat A tambah B dan tambah C itu adalah bilangan real dan A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya akar penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat bisa didapatkan dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara pemfaktoran, dan yang kedua melengkapi kuadrat sempurna. Melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang terakhir rumus A, B, C. Selanjutnya bentuk-bentuk pemfaktoran. Bentuk-bentuk pemfaktoran ada 4 jenis. Yang pertama itu AX plus minus AY sama dengan A kali X plus minus Y. Contoh dari bentuk yang pertama, 20x pangkat 2 ditambah 5x. Nah, untuk contoh soal bentuk pertama, 20x pangkat 2 tambah 5x. Nah, cara penyelesaiannya, 5x kita tulis, kemudian dikali 20 per 5. 20x pangkat 2 per 5x ditambah 1. Kenapa 1? Karena 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian 5x diturunkan, 20 bagi 5 4, x nya dicoret jadi tinggal 1, jadi 4x tambah 1. Jadi 5x kali 4x tambah 1 untuk contoh soal bentuk pertama. Kemudian bentuk kedua dari pemfaktoran, yaitu x pangkat 2 dikurang y pangkat 2 sama dengan x tambah y dikali x kurang y. Nah, contoh untuk bentuk yang kedua itu 16x pangkat 2 dikurang 25. Nah, cara penyelesaian dari pemfaktoran contoh kedua, ini 16x pangkat 2 bisa diubah menjadi 4 pangkat 2 karena 4 kali 4 16, dan ini juga 5 pangkat 2 karena 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian kita langsung masukkan saja di pemfaktorannya. Ini kan 4x. Ini 5, jadi kita tinggal 5. Ini karena positif, jadi di sini positif. Ini negatif, jadi kita negatif. Jadi begitu saja. Kemudian bentuk yang ketiga, yaitu x pangkat 2 plus minus 2 kali x kali y tambah y kuadrat sama dengan x plus minus y pangkat 2. Contohnya, contoh dari bentuk ketiga yaitu b kuadrat tambah 8b tambah 16. Sama seperti contoh kedua, ini b bisa kita faktorkan menjadi b pangkat 2, kemudian 16 juga 4 pangkat 2 karena 4 kali 4 16. Jadi pemfaktorannya langsung saja b tambah 4
dipangkat 2. Ini 4 ya. Nah, untuk bentuk keempat pemfaktoran, sifatnya itu X pangkat 2 tambah A tambah B kali X tambah A kali B sama dengan X tambah A kali X tambah Y. Contoh. Nah, contoh untuk bentuk yang keempat itu A kuadrat dikurang 3A dikurang 10. Nah, cara untuk memfaktorkan contoh soal ini, yang pertama itu kita lihat dari A kuadrat. A kuadrat bisa berubah menjadi A pangkat 2. Kemudian 10-nya ini tidak bisa karena perkalian berapapun dipangkat 2 itu tidak mendapatkan hasil dari 10. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu untuk pemfaktorannya? Kita tulis dulu A. Nah, kalau 10 kita cari perkalian berapa bisa mendapatkan min 10, dan penjumlahan berapa bisa menghasilkan min 3. Nah, untuk mengetahui perkalian berapa bisa mendapatkan min 10, begitupun dengan penjumlahan, maka kita faktorkan dari min 10-nya. Maka kita faktorkan 10-nya, jadi perkalian berapa menghasilkan 10. Jadi 1 dikali 10 sama dengan 10, 2 dikali 5 hasilnya 10. 3 kali berapa hasilnya 10? Tidak ada kan? Jadi kita sampai sini saja. Jadi yang kita ambil 5 kali 2 hasilnya 10. Kemudian penjumlahan. Penjumlahan itu kan ini sama, kita ambil ini karena 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi kita gunakan di angka 5 dan 2. Begitupun di penjumlahan. Nah, setelah kita hasilkan angkanya, kita fokuskan ke minusnya. Untuk hasilnya minus, kita menaruh minus di depan min 5 karena min 5 kali 2 sama dengan min 10. Begitupun dengan penjumlahan, min 5 ditambah 2 sama dengan minus 3. Jadi di sini kita taruh pemfaktoran dari A kuadrat kurang 3A kurang 10 sama dengan A kurang 5 A tambah 2. Jadi ini hasil dari pemfaktoran bentuk keempat. Bentuk-bentuk pemfaktoran kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama yaitu 4x kuadrat kurang 36x sama dengan 0. Ini contoh soal di bentuk nomor yang pertama. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal nomor 1 ini, kita keluarkan dulu 4x-nya. Jadi 4x dikeluarkan, kemudian dikali x kurang 9. Kenapa 9? Karena 36 bagi 4 itu 9 sama dengan 0. Setelah ini kita langsung saja 4x sama dengan 0 atau x kurang 9 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0 atau ini tanda atau x sama dengan 9. Kenapa 9? Karena 9 dipindah ruaskan ke kanan, jadi dia positif. Jadi himpunan penyelesaian dari nomor 1 yaitu 0, kemudian contoh soal nomor 2. Contoh soalnya itu 2 kali P kurang 1 sama dengan P kali P tambah 1 kurang 2.
Nah, untuk menyelesaikan contoh soal nomor 2, kita kali masuk yang dalam kurung. Jadi kita kali masuk 2 kali P, 2P, 2 kali min 1, min 2 sama dengan P kali P, P pangkat 2, P kali 1, P kurang 2. Nah, setelah ini kita pindah ruaskan yang mempunyai variabel ke sebelah kiri. Jadi ini positif, kita pindah ruaskan ke kiri, min P pangkat 2, kemudian tambah 2P, P-nya dipindah ruaskan menjadi min P. Karena kenapa min P? Karena di sini dia positif. Kemudian min 2 ini dipindah ruaskan ke kanan. Kan ini min 2. Jadi pindah ruas ke kanan menjadi plus 2. Sama dengan 0. Setelah itu kita hasilkan min P pangkat 2, 2P kurang P. Jadi P sama dengan 0. Nah, setelah ini untuk menghilangkan tanda min di P-nya, kita kalikan dengan minus. Jadi hasilnya P pangkat 2 dikurang dengan P sama dengan 0. Nah, untuk memfaktoran dari P pangkat 2 kurang P sama dengan 0, yaitu faktornya itu P kurang 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena P kali P pangkat 2, P kali min 1 sama dengan min P. Jadi ini hasil dari pemfaktoran yang ini. Kemudian hasilnya P sama dengan 0 atau P kurang 1 sama dengan 0. Jadi P sama dengan pindah ruas ke kanan menjadi positif, jadi 1. Nah, cukup sekian materi tentang persamaan kuadrat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.